Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Kali ini saya akan membuat seri mengenai doktrin Union with Christ. Dalam seri ini, saya akan mengulas apa itu Union with Christ, lalu sifat-sifat relasi dalam doktrin Union with Christ, dan ruang lingkup doktrin Union with Christ, dan yang terakhir, karakteristik dari doktrin Union with Christ yang tentunya akan saya buat dalam beberapa video. Tetap saksikan di The Sinners Channel. Doktrin Union with Christ merupakan suatu konsep keselamatan yang menekankan bahwa keselamatan hanya ketika berada di dalam Kristus. Tanpa berada di dalam Kristus, Calvin menggambarkan bahwa semua penderitaan yang dialami oleh Kristus dan yang dilakukannya untuk keselamatan tidak berarti bagi kita. Artinya, penebusan Kristus yang menyelamatkan tidak akan diperoleh karena tidak berada di dalam Kristus. Lebih lanjut, Anthony Hoekema menegaskan kembali bahwa setiap manusia tidak diselamatkan sampai adanya kesatuan dengan Kristus, dan tetap selamat hanya jika berada di dalam kesatuan dengannya. Dengan demikian, konsep ini merupakan hal yang terpenting yang dikemukakan untuk menggambarkan adanya kepastian keselamatan hanya ketika berada di dalam Kristus. Mereka yang berada di luar Kristus tidak ada keselamatan. Istilah Union with Christ menggambarkan berdiamnya Kristus di dalam orang percaya, dan orang percaya berada di dalam Kristus. Gambarannya bukan hanya kita berada di dalam Dia, melainkan Kristus berada di dalam kita. Dengan adanya kita berada di dalam Dia, Michael Horton mengatakan bahwa disitulah orang percaya menerima berkat-berkat warisan Kristus. Sedangkan ketika Kristus berada di dalam kita, artinya orang percaya menerima keserupaan dengan Kristus. Hal inilah yang bisa mendefinisikan kebersatuan orang percaya dengan Kristus. Membicarakan mengenai kebersatuan ini tentu tidak dimaksudkan seperti kesatuan mistik yang dikemukakan oleh Kristen Ortodoks Timur, yang dikenal dengan deifikasi atau pengilahian orang percaya, yang mengemukakan bahwa orang percaya bisa menjadi ilahi sebelum pemuliaan. Oleh sebab itu, kita akan memakai kata kebersatuan untuk menghindari pengertian kesatuan atau persatuan yang dimiliki oleh orang Kristen Ortodoks Timur, sekaligus juga menghindari paham akan kebersatuan ini bersifat fusion. Dalam hal ini, penghindaran ini perlu karena persatuan yang dipercaya orang Kristen Ortodoks tersebut mengajarkan adanya suatu kesatuan esensi. Kepercayaan ini didasarkan dan terlihat pada Bapak Gereja, terutama dalam Athanasius, yang mengatakan bahwa Allah menjadi manusia agar manusia menjadi Allah, dalam bukunya On the Incarnation halaman 54. Bukan hanya itu saja, Ortodoks Timur juga memegang teguh kepercayaan ini, yang mengambil dasarnya juga dari Alkitab. Salah satunya adalah 2 Petrus 1 ayat 3-4, yang dimana ditulis bahwa supaya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Untuk itu, di sini perlu ditegaskan bahwa Union with Christ bersifat rohani dan bersifat mistis. Artinya bahwa ini adalah suatu kebersatuan yang terjadi sedemikian rupa. Karena itulah Paulus menyebutnya Great Mystery. Dan kebersatuan ini diikat oleh Roh Kudus untuk bisa menerima anugerah kehidupan rohani yang terdapat dalam Kristus. Karena itulah kebersatuan ini, John Calvin menuliskan mengenai kebersatuan ini bahwa kebersatuan ini akan membawa orang percaya mengambil bagian di dalam dirinya, menerima karunia ganda, yaitu diperdamaikan dengan Allah melalui kekudusan Kristus. Kita bisa berada di surga, dan bukannya berada di hadapan hakim, Bapa yang murah hati. Dan kedua, dengan dibenarkan oleh Roh Kristus,
kita akan memperkuat kekudusan dalam kemurnian. Dengan kata lain, bahwa kebersatuan ini adalah kebersatuan yang mana orang percaya dibenarkan dan dibaharui atau dikuduskan menjadi serupa dengan gambaran anak Allah, yaitu Kristus. Lebih jelas lagi, Louis Berkhof menuliskan bahwa ini adalah persatuan yang intim, penting, dan bersifat rohani antara Kristus dan umatnya, dengan pengertian bahwa Ia, Kristus, adalah sumber dari hidup dan kekuatan mereka, sebagai sumber dari hidup yang diberkati dan diselamatkan. Sekian untuk video yang pertama. Saksikan terus video selanjutnya dalam seri Doctrine Union with Christ. Tuhan Yesus memberkati.